Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal P3K hasil field report pada tahap 1, yaitu soal nomor 26 sampai dengan 27. Teori pembelajaran modeling Bandura. Teori belajar modeling merupakan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di mana modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain di sekitar. Modeling artinya meniru, dengan kata lain merupakan proses pembelajaran dengan cara melihat atau memperhatikan perilaku orang lain, kemudian mencontohnya. Hasil dari modeling atau peniruan tersebut cenderung bahkan sama perilakunya dengan perilaku orang yang ditiru tersebut. Modeling dapat menjadi bagian yang sangat penting dan powerful pada proses pembelajaran. Menurut Bandura, terdapat 4 proses yang terlibat di dalam pembelajaran modeling, yaitu perhatian atau attention, pengendapan atau retention, reproduksi motorik, reproduction, dan penguatan motivasi. Nomor 1, perhatian atau attention. Artinya, kita memperhatikan seperti apa perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang akan ditiru. Yang kedua, pengendapan atau retention. Dilakukan setelah mengamati perilaku yang akan ditiru dan menyimpan setiap informasi yang didapat dalam ingatan, kemudian mengeluarkan ingatan tersebut saat diperlukan. Yang ketiga, reproduksi motorik atau reproduction. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan motorik seseorang juga mempengaruhi untuk dapat memungkinkan seseorang meniru suatu perilaku yang dilihat baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian. Yang keempat, penguatan atau motivation. Penguatan ini penting karena dapat menentukan seberapa mampu nantinya melakukan peniruan tersebut. Namun, penguatan dari segi motivasi yang dapat memacu keinginan individu tersebut untuk memenuhi tahapan belajarnya. Tipe-tipe belajar menurut Gagne. Mengetahui pola belajar peserta didik adalah modal bagi seorang guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Robert M. Gagne tahun 79 membedakan pola-pola belajar peserta didik ke dalam 8 tipe, yang tiap-tiap tipe merupakan prasyarat bagi lainnya yang lebih tinggi hierarkinya. Belajar tipe pertama, signal learning atau belajar isyarat. Belajar tipe ini merupakan tahap yang paling dasar, jadi tidak ada persyaratan, namun merupakan hierarki yang harus dilalui untuk menuju jenjang belajar yang paling tinggi. Contohnya misalkan aba-aba siap, merupakan suatu signal atau isyarat mengambil sikap tertentu. Belajar tipe 2, stimulus respon learning atau belajar stimulus respon. Belajar ini termasuk ke dalam instrumental conditioning atau belajar dengan cara trial dan error atau mencoba-coba. Contohnya, seekor anjing dapat diajar memberi salam dengan mengangkat kaki depannya bila kita katakan kasih tangan atau salam. Ucapan kasih tangan merupakan stimulus yang menimbulkan respon memberi salam oleh anjing tersebut. Belajar tipe 3, chaining atau rantai atau rangkaian. Chaining adalah belajar menghubungkan satuan ikatan stimulus respon yang satu dengan yang lain. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, minum, atau gerakan verbal seperti selamat tinggal, bapak ibu. Dalam bahasa kita banyak contoh chaining seperti ibu bapak, kampung halaman, selamat tinggal, dan sebagainya. Belajar tipe 4, verbal association atau asosiasi verbal. Baik chaining maupun verbal association. Yang kedua tipe belajar ini menghubungkan satuan ikatan stimulus respon yang satu dengan yang lain. Bentuk verbal association yang paling sederhana adalah bila diperlihatkan suatu bentuk geometris dan si anak dapat mengatakan bujur sangkar atau mengatakan itu bola saya bila melihat bolanya. Sebelumnya, ia harus dapat membedakan bentuk geometris agar dapat mengenal bujur sangkar. Belajar tipe 5, discrimination learning atau belajar diskriminasi. Discrimination learning atau belajar membedakan. Pada tipe ini, peserta didik mengadakan seleksi dan pengujian di antara perangsang atau sejumlah stimulus yang diterimanya. Kemudian, memilih pola-pola respon yang dianggap paling sesuai.
Kondisi utama berlangsung proses belajar ini adalah anak didik sudah mempunyai pola aturan melakukan chaining dan association serta pengalaman. Tipe belajar ini adalah membedakan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, waktu, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Belajar tipe 6, concept learning atau belajar konsep. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat digolongkan binatang bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus, seperti kelas mamalia, reptilia, amfibia, burung, ikan, dan sebagainya. Dapat pula digolongkan manusia berdasarkan ras, atau warna kulitnya, atau kebangsaannya, suku, bangsa, keluarga, dan sebagainya. Tipe 7, rule learning atau belajar aturan. Rule learning belajar membuat generalisasi, hukum, dan kaidah. Pada tingkat ini, peserta didik belajar mengadakan kombinasi berbagai konsep dengan mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal, seperti induktif, deduktif, sintesis, asosiasi, diferensiasi, komparasi, dan kausalitas. Belajar tipe 8, problem solving atau pemecahan masalah. Problem solving adalah belajar memecahkan masalah. Pada tingkat ini, para peserta didik belajar merumuskan memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambar atau membangkitkan situasi problematik yang mempergunakan berbagai kaidah yang telah dikuasainya. Selanjutnya, dilakukan pengambilan keputusan memilih alternatif yang dipandang paling mungkin dan menguntungkan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan lanjutkan untuk menyimak pembahasan soal 28 sampai dengan 30 pada video selanjutnya. Assalamualaikum.